Shalom, Jemaat Gereja Ketapang yang Yesus kasihi. Marilah kita mengisi hari ini dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya yang menuntun dan membimbing kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus yang rindu disapa dan dibimbing oleh firman-Mu yang hidup. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak Saudara, peristiwa ini terjadi pada hari pertama kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Para murid berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tentu para murid di sini meniadakan Yudas Iskariot yang sudah mati bunuh diri, dan juga Thomas yang di kisah selanjutnya dia baru bergabung dengan para murid untuk menyaksikan kebangkitan Yesus. Ayat ke-19 mendeskripsikan para murid berkumpul di sebuah rumah yang pintu-pintunya terkunci rapat. Kenapa demikian? Bukan karena mereka takut kemalingan Bapak Ibu Saudara, tapi karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Guru mereka 3 hari yang lalu mati dengan cara disalibkan. Sebuah hukuman yang biasanya diterapkan bagi seorang penjahat kelas kakap atau seorang pemberontak pemerintahan Romawi. Sebagai pengikut Yesus, tentu mereka pun dilabeli sebagai para pemberontak oleh masyarakat Yahudi. Belum lagi, di ayat sebelumnya, Maria Magdalena sudah memberitahu kepada para murid bahwa tubuh Yesus hilang dari kubur. Simon Petrus dan Yohanes yang datang ke kubur juga menyaksikan sendiri bahwa mayat Yesus sudah tidak ada. Maka muncullah isu-isu di tengah masyarakat bahwa para murid mencuri jenazah Yesus untuk menyesatkan orang-orang dengan klaim bahwa Yesus telah bangkit. Ditambah lagi, mereka masih berada dalam keadaan duka dan trauma. Hal-hal inilah yang besar kemungkinan membuat para murid mengunci semua pintu, berharap tak berjumpa dengan siapapun. Di tengah kekalutan kondisi para murid, Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Ini adalah hal yang paling dibutuhkan oleh para murid saat itu, yaitu kedamaian di tengah ketakutan. Yesus pun memperlihatkan bekas luka di tangan dan lambungnya sebagai bukti bahwa ia benar-benar telah bangkit dari kematian. Bekas luka itu bukan hanya merupakan tanda penderitaannya, tetapi juga kemenangannya atas maut dan dosa. Para murid pun bersukacita melihat Tuhan. Dan sekali lagi Yesus menyampaikan sapaan Shalom, disertai dengan pengutusan para murid untuk menjadi saksi Kristus yang telah bangkit itu. Saudara, kita lihat di sini, kedamaian itu mengusir ketakutan para murid. Dan kedamaian itu jugalah yang mereka perlukan untuk melakukan tugas panggilan sebagai saksi. Jemaat kekasih Kristus, bagaimana kondisi kita hari ini? Apakah kita sedang khawatir akan masa depan? Apakah kita berada dalam fase hilang harapan karena sakit penyakit yang kita tanggung atau beban ekonomi yang kita pikul? Apakah hari ini kita sedang bersusah hati karena penderitaan atau aniaya yang kita terima karena iman percaya kita kepada Yesus? Maka Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Shalomnya senantiasa mengiringi setiap langkah kita melewati hari demi hari. Shalomnya memampukan kita untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia yang penuh dosa ini. Saudara, sebab Yesus hidup dan dia naik ke surga, maka kita selalu punya pengharapan di dalam dia. Mari jemaat kekasih Kristus teruslah beriman kepada Tuhan Yesus. Teruslah memandang kepadanya, maka hari-hari yang sulit
dapat kita lewati bersama Roh Kudus yang senantiasa menopang dan membimbing setiap langkah kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih bahwa pengharapan kami akan selalu ada di dalam Yesus Kristus. Yesus telah menang atas segala sesuatu dan kini kemenangannya pun diberikan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah pergumulan dan kesulitan hidup. Kami terus dimampukan untuk memancarkan kasih Kristus agar orang-orang di sekitar kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kedamaian bagi kami berdoa. Amin.